Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu memiliki semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam salat sunnah. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan minat untuk melaksanakan salat sunnah. Dan yang ketiga, memiliki motivasi untuk terus istiqomah dalam melaksanakan salat sunnah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak sekalian, dapat kita ketahui bahwa selain sholat fardu atau wajib, terdapat sholat tatawu atau perbuatan taat yang tidak wajib, atau sering disebut juga sebagai sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini merupakan sholat yang dianjurkan oleh syariat Islam untuk dilakukan sebagai tambahan dan penyempurna sholat fardu jika memang ada sholat yang tidak sempurna. Nah, sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika tidak melaksanakannya tidak apa-apa. Jadi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah ini akan mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah tergolong orang yang kurang beruntung karena tidak mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kalian dapat merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dapat dikerjakan untuk mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahukah kalian macam-macam dari sholat sunnah? Nah, sholat sunnah itu ada yang berdiri sendiri, ada pula yang mengiringi sholat fardu. Nah, pelaksanaan sholat sunnah ini ada yang dilakukan berjamaah atau munfarid atau juga disebut sendiri. Nah, serta ada yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun secara munfarid. Adapun macam-macam dari sholat sunnah yang pertama, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbitnya matahari. Adapun hukum dari melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Yang kedua yaitu ada sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha atau sering disebut Idul Kurban adalah sholat yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sesudah terbit matahari. Adapun hukum melaksanakan sholat Idul Adha ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Yang ketiga yaitu sholat istisqa. Nah, sholat sunnah istisqa ini adalah sholat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan, yang dimana pada saat kemarau panjang kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui sholat istisqa ini. Yang keempat yaitu sholat khusuf. Nah, sholat khusuf ini adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Nah, adapun hukum dari melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Nah, sholat khusuf ini dilaksanakan pada waktu mulai terjadinya gerhana matahari sampai saat matahari kembali utuh seperti semula. Dan yang kelima yaitu ada sholat khusuf.
Nah, sholat khusuf ini adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan, yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat waktu bulan kembali utuh. Nah, hukum melaksanakannya yaitu adalah sunnah muakkad. Yang kedua yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Sholat yang pertama yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan, yang dimulainya setelah sholat isya sampai waktu fajar. Adapun jumlah rakaat dari sholat tarawih ini beragam. Kalian dapat melaksanakannya sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, ataupun 36 rakaat. Yang kedua yaitu sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat yang ganjil. Nah, paling sedikit yaitu 1 rakaat dan paling banyak yaitu 11 rakaat. Nah, sholat witir ini sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Sholat ini dilakukan di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Nah, sholat witir ini berfungsi sebagai penutup sholat. Adapun pelaksanaan sholat witir ini dimulai dari setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Yang ketiga yaitu sholat duha. Nah, sholat duha ini adalah sholat yang dilaksanakannya pada waktu pagi hari, mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa atau waktu saat matahari berada tepat di atas kepala. Nah, adapun jumlah bilangan sholat duha antara 2 sampai 12 rakaat. Yang keempat yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Nah, adapun waktu yang paling utama adalah 2/3 malam. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat tasbih. Nah, pengertian dari sholat tasbih ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Nah, sholat tasbih ini juga pernah dilakukan loh oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid. Sholatnya yaitu yang pertama ada sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, dikatakan mengiringi karena pada tahap pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau qobliyah ataupun sesudah yang disebut ba'diyah. Nah, sholat fardu dengan mengikuti ketentuan. Yang kedua yaitu sholat istikharah. Nah, sholat istikharah ini adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan yang baik di antara 2 ataupun lebih. Nah, hal ini itu menunjukkan penghambaan seorang insan terhadap Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Berilmu. Sholat sunnah istikharah ini hukumnya yaitu sunnah. Dan yang ketiga yaitu tahiyat masjid. Pengertian sholat tahiyat masjid ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormati ya. Nah, apabila melaksanakannya kalian sudah termaksud melakukan salah satu adab dalam memasuki masjid. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari sholat sunnah yang kita pelajari ya. Sekarang mari kita review sebentar materi tentang sholat sunnah. Yang pertama yaitu ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yang mana diantaranya ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat istisqa, ada sholat kusuf, dan ada sholat khusuf. Yang kedua yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Di antaranya yaitu ada sholat tarawih, ada sholat witir, yang ketiga yaitu sholat duha,
Adapun sholat tahajud dan sholat tasbih. Dan materi yang ketiga yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid. Di antaranya yaitu yang pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat istikharah, dan yang ketiga ada sholat tahiyat masjid. Nah, jadi anak-anak sekalian, mulai dari sekarang karena kalian sudah mempelajari dan mengerti mengenai sholat sunnah, jadi kalian bisa untuk memulai mempraktikannya di rumah masing-masing. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.